Dan bagi orang tua yang memiliki kehadiran Indonesia berkebutuhan khusus, itu sesungguhnya adalah orang tua hebat yang dipilih oleh Tuhan. Hasilnya luar biasa. Dari satu putaran yang kita kirimkan informasi ini, sampai hampir 33.000 views orang. Dan kemudian yang sasaran kita berhasil untuk me-reach umur 25-34 tahun dan di bawah itu. Disitulah kami memanggil, kapan go human itu panggilan. Kapan go human? Ayolah, kembalilah kita ke manusia. Mereka juga manusia. Mereka tidak dikehendaki hadir di dunia ini. Pasti there is a reason kan, kalau kita orang yang berspiritual, saya nggak menyebut agama lah, berspiritual lah minimal. Pasti sesuatu itu ada sesuatu. Halo, ketemu lagi dengan saya Bayu Sutiono di podcast Singkat Berita. Baru mulai, saya harus berdehem deh. Memang harus minum dari gelas Singkat Berita. Kita punya tamu spesial. Kita mau bicara hal yang namanya sih saya langsung sebut nih, ada sebuah gerakan, kapan go human. Saya langsung tertarik sih sama gerakan ini. Terus membaca profil gerakan ini, saya makin tertarik dan senang bahwa podcast Singkat Berita bisa menghadirkan tema ini. Jadi kalau kebetulan terlewatlah podcast ini, dan Anda sudah berlangganan, sudah subscribe, sudah like, dan lain-lain, jangan lupa di-share juga, terutama untuk tema yang kali ini, kapan go human, sebagai sebuah gerakan ke tengah kita sebagai masyarakat di Indonesia yang menurut saya sebelum kita mulai harus betul mengikuti apa yang akan saya bincangkan dengan tamu podcast Singkat Berita kali ini yang namanya saya sebut ini sesama Bayu, nggak boleh saling mendahului karena namanya sama-sama ada Bayunya. Saya Bayu Sutiono dan tamu saya adalah Dr. Boy Bayu. Ya, Bang Bayu deh saya nyebutnya biar baik, enak. Mas Bayu. Iya. Kalau saya dipanggilnya Mas, yang ini Bang gitu. Dr. Boy Bayu ini adalah Director Sustainability School of Sustainability and Policy ya di rumah perubahannya Renald Kasali. Udah pernah dengar dong. Dan sejak saya udah ngobrol nih dari 2017 Bang Bayu udah di sana ya. Tapi belakangan ini sibuk dengan sebuah gerakan kapan go human. Ceritain Bang Bayu buat saya biar saya langsung dengar dari Anda dan juga buat semua penonton podcast Singkat Berita, apa ini kapan go human? Baik, terima kasih Mas Bayu dan rekan-rekan semuanya. Jadi kapan go human ini pertama juga menyikapi perkembangan terakhir di mana ada gelombang yang sangat baik sesungguhnya, yaitu kesadaran untuk berkelanjutan dari generasi muda terutama sampai ke korporasi dan pemerintahan, dan arahnya kepada keberlanjutan dalam green. Go green itu kita udah dengar di mana-mana. Jadi idenya dari go green, kita bikin go human. Go human. Kenapa? Karena itu untuk menyimbangkan sebenarnya keberlanjutan itu tidak hanya bicara tentang hijau, tapi juga berbicara tentang manusia gitu. Nah, manusia. Jadi kita juga masuk ke sana, mengingatkan, melengkapi bahwa selain hijau kita mesti bicara manusia. Manusianya bagaimana? Karena pada dasarnya secara data yang dinamakan dengan social ceilings kita itu ada beberapa poin itu sedang dalam kondisi memprihatinkan di seluruh dunia gitu, dari riset. Apalagi di Indonesia kita bisa tahu sendiri. Nah, kemudian human-nya di mananya? Kalau kita mau kembali ke manusia di mana? Lalu kami melihat bahwa ada sekelompok masyarakat, kelompok rentan, yang luput dari perhatian, dan baik dari semua pihak luput dari perhatian, yaitu kelompok yang disebut dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, di sini tapi tantangannya, ini rentangnya luas sekali. Luas sekali, disabilitas itu by definition, nanti para psikolog mungkin akan lebih detail bicara tentang ini, itu semua hal yang berkebutuhan khusus. Jadi mulai dari yang sensorik seperti wicara, lain sebagainya, sampai yang tubuh tidak lengkap, ya, mohon maaf izin, tubuh yang tidak lengkap, terus sampai ke yang intellectual disability namanya, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah neurodivergent. Itu apalagi? Neurodivergent ini proses kerja otak yang tidak sama dengan yang tipikal kita semua.
Nah, itu merentangnya luas, mulai dari autism, ADHD, terus kemudian Down syndrome, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi challenge juga karena banyak dari rekan-rekan kita yang individu berkebutuhan khusus ini tampak seperti kita, tidak berkekurangan fisik misalkan, tetapi memiliki kebutuhan khusus yang tidak sama dengan tipikalnya kita semua. Dan itu yang menjadi tantangan, sehingga kita mesti belajar banyak tentang mereka. Dan kalau teman-teman nonton film Rain Man misalkan, itu kan fisiknya sama, tetapi Tom Cruise, Dustin Hoffman, ya, film yang epic banget itu salah satunya. Itu sangat fisikal biasa, tetapi mempunyai kebutuhan khusus dan kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa gitu, yang kita belum sempat banyak explore. Nah, tetapi nasib mereka berkebutuhan khusus ini mendapat tekanan yang cukup besar, baik dari keluarga, lingkungan sosial, dunia usaha, dan pemerintah. Sampai pemerintah juga? Pemerintah juga. Karena kan gini, berkebutuhan khusus saja, ini saya berkacanya sebagai orang saya lahir dan besar di Jakarta ya, Bang Bayu. Kayaknya kok udah mulai saya merasakan bahwa ada kepedulian mengenai berkebutuhan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini. Di transportasi publik udah disediakan, adalah sarana-sarananya. Kalau petugas-petugasnya gercep banget tuh, gerak cepat banget. Kalau ada hal-hal yang berkebutuhan khusus, teman-teman berkebutuhan khusus, siapapun itu usianya, siapa yang mulai anak-anak dan lain-lain, mereka cepat membantu. Tapi ternyata, artinya gini, Bang Bayu punya data bahwa kita belum sampai ke level itu ya. Saya kan cuma ngeliat dan ngerasainnya kayaknya udah nih. Tapi ternyata belum. Belum, karena tantangannya besar. Pertama, soal pemahaman. Sebagai contoh, begini dulu. Saya sebelum ke pemerintah dan lembaga publik gitu ya, di level tingkat keluarga sendiri. Oke, kita mulai dari keluarga dulu aja. Dari keluarga itu tidak mudah orang tua bisa menerima keadaan ini. Terbayang. Bertahun-tahun mereka harus mencari titik temu bagaimana menerima keberadaan mereka. Dan kita tahu itu baru dari pasangan suami istrinya. Kalau dia punya kakak, siblingsnya juga nggak mudah nih menerima adik ataupun kakak yang memiliki berkebutuhan khusus. Bagaimana dia bicara dengan teman-temannya? Saya saya disclaimer dulu, adik ipar saya juga memiliki putri keduanya berkebutuhan khusus, Down syndrome. Betul tuh. Kita juga ikut, saya harus bilang, kita juga ikut merasakan awalnya kesedihan begitu ya. Karena melihat adik ipar saya kan juga bersedih dengan situasi seperti ini. Tapi kan kita nggak ada yang meminta hal tersebut. Nggak ada juga yang berharap hal-hal semacam ini terjadi gitu kan. Itu kita memang butuh waktu ternyata ya. Butuh waktu. Dan sempat... Ini kita harus apa ya gitu. Di luar keluarga adik ipar saya, kita juga berembuk gitu di belakang mereka. Keluarga besar juga sama. Keluarga besar gitu. Itu kan salah satu yang bagi kita, inilah yang disebut sama Bang Bayu, keluarga juga membutuhkan hal-hal semacam ini ya. Bagaimana keluarga bisa menerima, bersikap, menerima, memahami dan menerima. Dan kemudian belum lagi soal ini, ketika kita dihubungkan dengan status ekonomi, kemudian kultur tertentu, itu semakin membuat kompleks penerimaan itu. Ada yang dianggap aib keluarga, bahkan macam. Dan tanda kutip, mohon maaf, kutukan lah, ada yang bilang itu, ada segala macam. Ini secara data, it happen, terjadi ketika kita terjadi di Indonesia. Ketika kita ngobrol dengan kita bikin FGD gitu, dengan para orang tua, itu juga seperti itu tampaknya. Di situasi yang sudah media sosial udah digital begini, itu masih. Dan kemudian terutama yang berstatus sosial ekonomi menengah ke atas, dan tampaknya juga di Indonesia menurut data itu semakin meningkat. Autism spectrum disorder saja, bagian dari neurodivergent itu semakin meningkat tahun demi tahun, rasionya semakin meningkat. Dan di dalam kelas menengah yang semakin meningkat, dengan ekonomi yang semakin meningkat, rasa penerimaan semakin sensitif kan. Bagaimana di masyarakat jadi menengah ke atas justru makin sensitif? Makin sensitif, karena berhubungan status ekonomi mereka. Ada rasa gengsinya, malunya, apalagi itu, sehingga banyak anak-anak ini dalam tanda kutip tidak dibiarkan untuk
normal bersosialisasi atau berada di lingkungan luar, dia dijaga dengan baik. Seperti kalau bisa orang nggak perlu tahu bener lah gitu. Oh, oke. Kalau dia dibawa ke sosial dianggap takut mengganggu tatanan sosial. Sederhana, anak-anak kebutuhan khusus banyak yang belum bisa bercakap tapi dengan hanya kata-kata tertentu ataupun bahkan berteriak gitu, dan mungkin dianggap malu keluarga-keluarga tertentu gitu yang masih melakukan ini. Nah, penguatan ini harus kita lakukan untuk mereka, keluarga orang tua bisa rilis, bisa accept dan bisa bersama. Dia tidak sendirian, mereka tidak sendirian, masih banyak juga yang lain. Kemudian juga kakaknya atau adiknya atau siblingsnya, keluarga besar juga ini bukan sendirian. Nah, di sini juga lah filosofi kenapa kita harus kembali mempertanyakan kemanusiaan kita. Bagaimana kita kembali ke manusianya. Nah, ini PR besar lagi kemudian. Di titik ini saja, saya nggak melanjutkan deh. Sebenarnya ada di ujung lidah saya. Apa kabarnya untuk para keluarga atau yang kebetulan harus menerima ada putra atau putrinya berkebutuhan khusus di tingkat ekonomi ke bawah ya? Apalagi itu, itu yang tidak bisa dapat akses untuk bagaimana membimbing anak-anak ini. Dan kalaupun ada, ini sepengalaman saya bersama adik ipar saya, kalaupun ada bimbingan-bimbingan, ada sekolahnya, juga butuh biaya. Butuh biaya tinggi. Karena, nah di sini juga bertemu dengan seperti supply dan demand. Supply-nya untuk bisa membimbing anak-anak ini kan tidak mudah. Iya. Kalau ada, belum tentu dekat dari rumah. Bukan seperti sekolah umum yang ada di mana-mana. Terus kemampuannya juga sekolah-sekolah vokasi tentang terapis itu harus belajar lagi tentang anak-anak yang berkhususan ini. Karena tidak sama dengan terapis anak-anak perkembangan tumbuh kembang yang tipikal gitu ya, kita sebutnya yang tipikal ini. Nah, memahami ini tidak mudah gitu. Belum lagi kalau kita ngomong sosial jadinya. Secara sosial mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan anak-anak ini. Jadi ini kita agak sedikit keluar. Tadi kan kita udah di lingkungan keluarga ya. Dari gerakan Kapan Go Human udah melihat karena udah berkumpul dan mengumpulkan data ini, masih ada masalah. Masih ada masalah. Sekarang kita agak bawa keluar di sosial, di tengah masyarakat kita. Di tengah masyarakat masih ada juga. Sangat banget. Sangat sekali. Waktu saya melakukan riset di beberapa desa transmigrasi dan mencoba mendetek adakah anak-anak berkebutuhan khusus di dusun-dusun, bukan di desa loh. Desa kan bagi dusun-dusun di ujung-ujung sana. Itu sekitar 10 sampai 11 orang atau 10 sampai 15 orang tuh ditemukan. Tetapi ketika saya tanya kepada ini kan leader-leader di daerahnya, saya tanya, bagaimana cara memperlakukannya? Mereka tidak begitu paham. Maka itu tidak heran, bukan menormalkan atau bukan mengamini, sehingga banyak terjadi perundungan, kriminalisasi bagi anak-anak ini di beberapa tempat. Terakhir kasusnya kalau kita bisa lihat di sosial media, ada berita di Jawa Timur misalkan ada orang tua yang akhirnya melakukan perbuatan kriminal terhadap anak ini. Kalau nggak salah memperkosa atau segala macam. Karena mereka tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan. Contoh aja, ada satu gangguan neurodivergent yang disebut dengan Angelman syndrome. Di mana anak-anak ini happy terus, selalu tersenyum tertawa, yang memang dia harus belajar menempatkan pada tempatnya. Nah, ketika anak-anak seperti ini dilukai dan disiksa, mereka akan tetap tersenyum dan tertawa. Dia tidak ketahuan, kedetek. Lalu kemarin ada kasus sampai dimuncul di sosial media, neneknya yang memang dipercaya untuk mendampingi anak ini malah melakukan penyiksaan. Itu kedetek lewat CCTV akhirnya. Yang seperti ini karena butuh kesabaran, butuh memahami anak-anak seperti ini. Ini tantangannya besar sekali. Karena mereka tidak bisa ngadu. Ya. Saya miris juga dengar cerita fact findingnya dari Kapan Go Human ini dari Bang Bayu. Karena saya pikir dengan mohon maaf kalau iya kasus ini ternyata cukup meningkat gitu. Ini juga fakta gitu ya, ada datanya. Saya melihat, saya kira gitu, secara pribadi nih Bang Bayu, orang udah mulai mengerti, oh ini Down syndrome dan harus seperti apa. Dulu kita ingat, sampai ada, sekarang udah jadi wali kota Bandung, Kang Farhan,
almarhum anaknya yang autis, jangan suka meledek orang yang normal aja dibilang, autis loh, karena autis itu sebuah keadaan. Udah sampai di titik itu kita. Jadi harusnya kan kita udah mulai bergerak kan. Tapi ternyata fakta-faktanya banyak itu masih terjadi. Sampai ada yang bertindak sejauh itu terhadap anak-anak terutama atau saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, challenge-nya adalah tadi, ini kaitannya dengan... Why? Kenapa tuh, Bang Bayu? Nah, nanti kita runut lagi ke atas nih. Yang challenge-nya adalah karena, apalagi di status sosial ekonomi yang menengah ke atas, data jadi tidak mudah didapat. Kecuali dengan pendekatan FGD tadi, yang intimate. Tidak dalam bentuk statistik. Karena tidak mau diungkap. Disembunyikan, tidak mau terungkap gitu. Ditambah di wilayah kayak riset dari pemerintah, itu tidak cukup memahami spektrum ini. Sehingga yang diambil adalah tadi lebih banyak bergeser lebih banyak, terutama yang terlihat yang mungkin yang fisiknya kurang ataupun yang umum terlihat lah. Tetapi yang hal seperti ini jarang terjadi. Jadi disebut oleh Wakil Menteri Kesehatan salah satunya di tahun 2024 itu sekitar 2,4 juta. Itu saya pikir puncak gunung es. Nah, lalu kenapa ini nanti kita mulai masuk ke sana. Dan di sosial, kalau kita cek kemarin sempat beberapa case dari orang tua ini bagaimana diperlakukan di bandara, di restoran, mereka tidak paham, tidak ngerti, bahkan pernah diadukan ke manajer hotel bahwa terjadi penyiksaan anak, padahal anak ini sedang bercakap-cakap dengan cara yang berbeda gitu. Itu kemudian juga ada ketika kita antri di misalkan let's say LRT atau MRT, kami memperhatikan tidak banyak yang sensitif ketika ada yang membawa kereta dorong. Mereka tetap tidak memberikan jalan. Tapi tentu ini bukan semacam pembenaran untuk semua hal ataupun melakukan ini, tetapi case by case gitu. Sulit mencari datanya bagaimana kita sudah accept dalam mempunyai acceptance terhadap anak berkebutuhan khusus ini. Kalau kita lihat juga sama di misalkan di cara pandang melihat anak-anak berkebutuhan khusus ini ketika naik ke public transportation, dia harus agak berteriak, ini. Orang-orang tampak tidak bisa melihat dengan nyaman. Ini berbeda, sangat berbeda ketika ada sebuah banyak cerita sebenarnya bertemu dengan para wisatawan asing yang tampaknya mereka lebih memahami sehingga mereka bisa lebih terbuka, accept. Sampai misalkan ada yang bercerita sampai kita lagi turun sebuah feeder bus di Bali, kemudian yang lain masyarakat kita diam saja ketika kita kesulitan membuka itu kan karena harus membuka kereta dorong gitu. Keluarga ini bercerita, tetapi ada orang bule yang langsung bantu. Istilahnya orang wisatawan asing langsung silakan bantu, terus disapa anaknya, di high five gitu, di accept gitu. Sementara di sekelilingnya masyarakat kita diam dan tidak cukup sensitif. Jadi kita tanpa ini juga bukan justifikasi bahwa semua orang warga negara asing lebih mengerti. Betul. Tapi sementara warga kita tampaknya saya pakai bahasa ini deh. Mudah-mudahan kita bisa menerima semua ya, mendengarkan dan mengikuti podcast Singkat Berita ini. Belum tahu harusnya seperti apa. Gitu dulu kan. Karena memang nggak ada panduannya. Gitu. Entah di sekolah atau di mana. Kita harus bersikap seperti apa. Mungkin di luar negeri hal semacam ini disosialisasikan dengan cukup baik lewat sekolah. Pemerintahnya mungkin melakukan sosialisasi dengan iklan-iklan layanan masyarakat mungkin. Mungkin itu yang terjadikah atau sambil pengen tahu sedikit masuk nih kepengen ke pemerintah, walaupun datanya dari Pak Wamen Kementerian Kesehatan udah bilang ya ini kita memang ada sesuatu di sini. Happy sih saya dalam artian pemerintah mengakui kan. And then what next gitu loh, Bang Bayu. Nah, nextnya ini yang kita lihat tidak konsisten karena anak-anak berkebutuhan khusus ini dia membutuh ruang hidup. Ruang hidup tadi mulai dari penerimaan keluarga, terus kemudian sampai berikutnya. Keresahan yang sangat dialami oleh para orang tua yang sudah berjuang terhadap anaknya ini adalah ketika
kami tiada, mereka sampaikan. Lalu anak-anak ini dengan siapa? Yang bisa menjaga mereka. Karena tidak semuanya bisa bekerja. Tapi banyak, walaupun tidak bekerja, tapi menghasilkan sebuah karya. Misalkan kita banyak cerita tentang para perupa yang seperti ini, berkebutuhan khusus. Banyak yang pintar melukis. Ya kan? Banyak yang jago menata barang, dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan take care of them? Take care of my child. Gitu. Ini jadi, pertanyaannya itu menyentuh sekali, dalam nih Bang Bayu. Saya jadi kepikiran lagi keponakan saya gitu kan ya. Dalam artian ya juga ya. Itu bagaimana? Saya sedikit loncat. Kalau di luar negeri udah ada yang mikirin? Banyak case-nya sudah ada yang mikirin. Mereka sudah mempersiapkan hal seperti pemerintah itu. Atau pemerintah ada dengan dukungan semuanya. Ada swasta. Ada swastanya. Sebagai contoh adalah membuat semacam kayak ruang hidup tuh kayak sanctuary buat anak-anak ini, sehingga mereka bisa berkembang di sana, dibimbing dan lain sebagainya. Dan kemudian juga dukungan dari bagaimana pengelolaan finansial, misalkan bagaimana mensupport anak ini sampai berlanjut ketika orang tuanya tidak ada. Sedangkan tools di Indonesia, financial tools-nya tuh terbatas sekali untuk bisa membantu anak-anak ini ke depan. Contoh misalkan kita nih sekarang orang tua sudah punya kemampuan, kita mau menabung, bagaimana kalau kita nggak ada, siapa ngelola uang kita untuk anak-anak ini ke depan? Seperti dana pensiun misalkan itu, kita belum ada trust fund yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalau di luar negeri ada sudah mulai jadi orang tua bisa menyisihkannya dan mereka percaya lembaga ini nanti akan menjaganya, mengelolanya untuk itu. Bukan jadi dari sisi financial supportnya juga kita terbatas. Nah, kalau sebabnya kenapa? Ini ada banyak challenge, maka itu kenapa kita menarik ke Go Human, mempertanyakan kapan Go Human. Karena kalau kita lihat di sekolah-sekolah di SMP, terutama yang sekolah-sekolah udah cukup baik, itu dia memperkenalkan yang dinamakan keberlanjutan, sustainability. Tetapi banyak proyek-proyek anak-anak sekolahnya ini adalah lebih ke sifat grid-nya tadi. Bagaimana menghemat listrik, bagaimana menghemat energi tadi, bagaimana buang sampah. Itu bagus sekali. Tetapi guru-guru ini mungkin ataupun yang membuat kurikulumnya tidak memahami bahwa, hey, coba put your attentions dalam wilayah human gitu. Dari sisi kemanusiaan. Anyway, kita manusia nih kan. Betul. Ya, dan masih banyak kita sebutnya PR yang karena mereka kalau udah nyebut PR begini sebenarnya kita ngobrol soal saudara-saudara kita, putra-putri kita yang berkebutuhan khusus. Anyway, busway. Yang nggak berkebutuhan khususnya kita juga suka lupa. Kita nggak go human juga terhadap mereka, memanusiakan mereka. Jadi kampanye secara filosofi kapan go human ini berusaha menarik kita untuk memanusiakan kembali manusia. Tetapi memang walaupun yang kita fokuskan saat ini adalah kepada rekan-rekan berkebutuhan khusus, individu berkebutuhan khusus. Karena mereka butuh sekali. Walaupun nanti mudah-mudahan kalau insya Allah ternyata ini bagus dan kemudian mereka dapetin jaminan take care ke depan, menghasilkan ruang hidup ke depan, kampanye Go Human juga bisa beralih kepada anak human lainnya. Karena kita masih banyak PR. Saya pikir kalau kita sudah peduli, mengerti bagaimana men-take care saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, level kemanusiaan kita itu udah pada tahap yang kita bisa saling menghormati lah sesama manusia. Kemarin kami pelajari apa sih yang miss di sini. Karena sudah banyak teman-teman juga sebelumnya kelompok-kelompok yang memperjuangkan hal seperti ini. Setuju. Karena kan, saya pernah datang kok di kafe yang semuanya saudara-saudara kita tunawicara, tunarungu, dan kita malah eager untuk datang ke sana untuk ramai kita anak-anak ketemu sama mereka gitu dan pengen tahu, dari mulai pengen tahu dan kemudian kita salut sama siapa yang kemudian membangunnya. Dan mudah-mudahan ini punya efek domino. Hal semacam ini kan sebenarnya udah ada nih. Udah mulai ada. Gitu. Tapi ternyata itu belum cukup. Jadi itu cuma ujung kuku dari sebuah satu hasta tangan begini yang permasalahannya kayak gitu ya. Nah, ketika kami bertemu dengan para kelompok-kelompok ini juga akhirnya kami pelajari, kami belajar dari situ. Ada satu mungkin yang mungkin kami gerakan Kapan Go Human ini akan melengkapi, yaitu adalah kami mungkin angle-nya berbeda, bukan dari dalam tanda kutip awareness atau memberikan pengetahuan dan lain-lain dulu. Tetapi kalau kita balik ke teori komunikasi, strategi komunikasi, we accept dulu. Kita put attention dulu. Membuat attention dan kita mengaccept.
nanti setelah kita udah accept, terus kita belajar gimana caranya ya. Nah itu the next-nya. Jadi sekarang udah dilakukan nih, sudah mulai strategi dilakukan. Strategi komunikasi sudah dilakukan. Okay. Jadi acceptance first. Gitu. Acceptance dulu. Acceptance bahwa ini ada di antara kita dan bagaimana kami membuat strategi komunikasi di sosial media mulai sekarang. Nanti ini udara dulu, nanti kemudian kami punya kegiatan-kegiatan di lapangan lainnya. Pertama, kita menggugah dulu bahwa kita harus accept dulu. Accept situasi ini. Accept situasi ini, kemudian belajar dari mereka yang berjuang. Nah, kemarin kita bikin campaign orang tua para pejuang ini menceritakan sekelumit pandangan mereka, pengalaman mereka dari awal sampai pada situasi sekarang gitu ya. Tapi walaupun kita ambil angle spotnya gitu, misalkan ada orang tua yang bercerita bahwa kami sih ingin melihat, tidak mudah memahami dan menerima, tetapi itu pula yang kita inginkan dari masyarakat untuk belajar seperti kami, kurang lebih gitu pesan moralnya. Lalu ada lagi yang orang tua yang mengatakan bahwa harusnya kita sadar, ini bukan berbeda, tetapi operating system yang berbeda. Kita saja yang nggak mau belajar dan memahami itu. Dengan disebarkan, ini kita jadi punya referensi Ya. sosial, social references. Sesekali lewat di Instagram saya juga ada seorang ibu yang selalu kontennya itu menenangkan anaknya yang kenapa, karena saya rasa itu karena mengalami gangguan autisme begitu ya, dalam tingkatan tertentu sampai dijelaskan, walaupun saya nggak mengerti secara itu, tapi setiap hari dia sampaikan, nih kalau seperti ini anak saya sedang begini. Nah, hal semacam inilah yang kemudian nanti bisa menjadi rujukan atau mungkin bisa saling DM untuk experience dulu, untuk saling berkomunikasi, saling menguatkan. Nah, itu yang kita mau bangun adalah penguatan sosial dulu. Jadi kita merajut, mudah-mudahan kampanye Kapan Goyoman ini merajut juga. Ada fungsi merajut semua langkah-langkah yang sudah ada. Sejak kapan sudah dilakukan strategi komunikasi acceptance dulu ini? Betul. Sebenarnya sebelum ada tag ini kita sudah lakukan beberapa hal gitu ya, yang bersama-sama dengan mereka berdiskusi dan saling menguatkan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kami memutuskan ini harus menjadi sesuatu yang sebuah payung yang ada namanya dan kita bisa saling mengisi semuanya di sana. Disitulah. Jadi kita baru tahun ini, kita tadinya udah mulai luncurkan, dan di 2 bulan ini yang mulai kita gencarkan strategi komunikasi ini. Ada hasilnya? Hasilnya luar biasa. Dari satu putaran yang kita kirimkan informasi ini, sampai hampir 33.000 views orang. Dan kemudian yang sasaran kita berhasil untuk me-reach umur 25-34 tahun dan di bawah itu. Kenapa? Karena inilah kendali sosial, pemimpin sosial ke depan yang meet and accept. Dengan besarnya reach yang didapat dengan gaya komunikasi acceptance first ini, kelihatankah bahwa mereka ini punya senasib gitu, atau orang awam juga ingin tahu karena tersentuh dengan konten kemanusiaannya? Campur. Ternyata dari hasil statistiknya dan dari komentarnya juga mulai dari yang tersentuh, mulai dari yang akhirnya menyatakan anak saya juga, anak saya begini dan sebagainya. Nah, ini kita akan terus-terusan untuk bisa bangun, lalu kita juga nanti ada offline yang kita lakukan. Nah, challenge-nya lagi berikutnya, Mas Bayu, bagaimana dengan dunia usaha juga? Nah, dunia usaha, challenge-nya ini berbeda lagi. Mereka punya kepedulian, sudah ada, apalagi dengan tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah TBK harus memiliki ESG report, sustainability report. Betul. Tetapi di situ mengandung berbagai macam persoalan di dalamnya. Ini agak teknis saya ke rekan-rekan sekalian. Ada yang dinamakan materiality assessment. Bagaimana nanti perusahaan akan mengakses hal yang paling berdampak bagi perusahaannya. Nah, seringkali pendekatannya adalah ke ngambil resiko negatif, yaitu bagaimana mencegah kerugian. Tetapi sedangkan kita kontraskan dengan anak-anak ini, situasi IBK tidak akan mungkin merugikan perusahaan kan sebenarnya, kalau Dani ngomong merugikan. Tetapi sebenarnya yang diambil adalah social innovation-nya, bagaimana perusahaan ini menjadi lebih unggul, mengambil resiko positifnya. Nah, di situ yang karena bisnis model perusahaan ini masih seperti itu, masih banyak seperti itu, sehingga
langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan adalah charity dalam tanda kutip, lebih short term. Yeah. Sedangkan yang kita butuhkan adalah ini long term. Apakah mungkin perusahaan bisa long term dengan memperhatikan sesuatu yang tidak langsung merugikan mereka? Sangat ada, banyak case-nya. Oke. Tetapi kita di sini menarik teori ini ya. Iya. Sebetulnya sangat mungkin untuk mereka dipakai dengan mereka pasti akan loyal, mereka sangat bisa ditrust, dipercaya, ya kan? Itu udah karakter teman-teman atau saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini, gitu. Betul. Ya. Ada prakteknya. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit buat pemirsa podcast Singkat Berita. Koreksi saya ya, Bang Bayu. Ya. Jadi perusahaan itu sekarang kan seperti bahasa saya dipaksa untuk kemudian, kalian, perusahaan besar apalagi udah go public, harus pekerjakan perempuan sampai ke level tertentu, dan juga saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, disabilitas untuk bisa bekerja. Mulailah mereka kemudian mempekerjakannya, dan pasti kesulitan menaruhnya di mana dan segala macam. Ada yang sudah punya sistemnya sedemikian rupa, ditaruh di mana dan segala macam. Kalau perusahaan jasa makanan dan segala macam, mereka punya di counter-counter sudah melayani dan lain-lain. Dan mereka kemudian campaign itu, dan bahkan campaignnya hasilnya positif. Betul. Kira-kira kan seperti itu kan. Mereka dapat respon yang positif tuh. Seperti saya ingat McD kalau tidak salah juga melakukan hal semacam itu. Kira-kira itu yang Bang Bayu sampaikan. Betul. Tapi masih sekedar seadanya, asal terpenuhi saja syaratnya, tapi belum dipikirkan bahwa sebenarnya ini adalah kesempatan, sebuah modal yang baik untuk menjadi lebih unggul, dan sesuai dengan visi misi perusahaan, gitu ya Bang Bayu. Betul. Untuk profit, sustainability. Lebih unggul sebenarnya contohnya ini, ada praktek yang udah dilakukan yaitu dengan Alfamart. Oke. Alfamart ini mulai baru tahun 2007, saya lupa tahunnya, mohon maaf, nanti saya mesti lihat datanya lagi. Baru memulai dengan mempekerjakan 5 orang disabilitas. Sekarang sudah mulai mempekerjakan sampai ke level head office. Dalam waktu 10 tahun, kalau nggak salah, udah sampai 1.000 orang. Terus saya tanya, kemarin kita diskusi dengan VP Corporate Affair-nya, yang membuat strategi ini juga, dia bilang gini, rupanya percepatannya tinggi. Kenapa? Karena di retail bisnis, seringkali itu kan persoalannya adalah kehilangan barang. Pencurian maksudnya, kehilangan barang, terus keluar masuk orang bekerja. Nah, orang-orang rekan-rekan individu di berkebutuhan khusus yang sudah mampu bisa bekerja, itu orang yang loyal, jujur. Jadi barang tuh hilang tuh makin kecil, tidak orang banyak keluar masuk. Terus kemudian yang membeli makin banyak, sehingga di titik sekarang VP Corporate Affair-nya agak mulai bingung karena banyak franchise-nya mereka meminta pekerjaannya sebagai ini, sedangkan bagus tapi supply demand-nya lagi nih nggak ketemu, lembaga-lembaga belum mampu. Nah, di sinilah kami juga makin merajutnya, belum bisa fit dengan kebutuhan ini juga, menyiapkan ini. Lalu, tapi ini kenyataan yang bikin happy. Nah, gitu itu yang satu happy. Tinggal bagaimana saudara-saudara kita yang IBK nih, individu berkebutuhan khusus, gitu ya istilahnya Bang Bayu ya. Ada semacam trainingnya, persiapannya, ada apa sih kalau bahasanya di itu, agar mereka kemudian siap kerja, gitu ya. Nah, di sisi perusahaan, kenapa perusahaan ini bisa berhasil? Akhirnya menjadi percontohan juga, karena dia tidak hanya charity, tapi masuk ke dalam proses bisnisnya. Dan ketika hanya individu berkebutuhan khusus ditaruh di ujung, kayak di ujung the end of pipe, dia akan bersifat charity tadi. Tapi ketika dia menjadi sebuah aset seperti human capital asset, aset perusahaan, kan kita kan sekarang udah human capital kan ya, human asset gitu. Ini juga bagian dari human gitu. Nah, yang definisi human itu bisa mereka masuk ke manajemen seperti itu? Bisa. Oh iya. Dengan sebuah strategi perusahaan yang disesuaikan. Sehingga contoh ya, Microsoft menempatkan ini menjadi sebuah aset, human asset gitu, sehingga akhirnya dia mempunyai inovasi membuat sebuah program, produk yang mampu untuk membaca kebutuhan ini ke depan.
Itu dari sisi bisnis ya, bayangkan. Tapi kalau dia ditaruh hanya di ujung, hanya buat sumbangan lah, charity, mana bisa dia menghasilkan sebuah terobosan teknologi baru yang nanti akan buat orang-orang berkebutuhan khusus dengan kedipan mata, dengan segala macam, itu udah bisa. Nah, itu adalah perbedaannya menempatkan ini sebagai sebuah aset dengan hanya di ujung sebagai objek dari belas kasih kan ke charity gitu. Mengerti saya bahwa kemudian ini harus betul-betul seluruh stakeholder bersama-sama menciptakan sebuah sistem di mana mulai dari sistem bekerjanya, cara kerjanya, sampai peralatan yang mendukung saudara-saudara kita yang individu berkebutuhan khusus ini bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Mengeluarkan potensinya yang luar biasa. Dan sehingga mereka keluar potensinya. Itu mimpi besar tuh. Yes, tapi ternyata buat Indonesia lah ya. Buat Indonesia apalagi Rumah Perubahan dalam hal ini lewat gerakan Kapan Go Human-nya ini sudah mendekati, sebutlah. Saya pengen tahu nih, pemerintah dan segala macam sudah ke arah sana juga. Bahwa di tengah masyarakat terus dilakukan ya. Betul. Kami satu hal percaya tadi, ini adalah pekerja besar sebenarnya. Kerja besar, tetapi kami memegang satu prinsip, 3.000 langkah itu harus dimulai dari langkah pertama. Setuju. Dan kita bergulir dan bergulir. Dan ini butuh nafas panjang, butuh kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Ini lari maraton, bukan sprint ini. Ini kita butuh kolaborasi. Banyak yang sudah ada, saya ketemu dengan beberapa kelompok yang sudah agak apatis. Sudahlah, udah kita kerjakan intinya komunitas kita aja deh. Kalau untuk meluas lagi agak susah. Nah, di sini kami juga akan mengajak untuk membuka harapan-harapan baru, merajut kembali harapan, dan ini untuk berjalan tahap demi tahap. Apa yang kami lakukan? Satu, kami juga sudah melakukan tadi secara pemahaman mulai tahap demi tahap. Lalu kami juga melakukan bertemu dengan beraudiensi berbagai macam pihak. Baik UN, kemudian juga lembaga-lembaga terkait, terus kemudian juga ke pemerintah. Kami taruh memang di secondary. Kenapa? Karena kami percaya di Rumah Perubahan kekuatan sosial ini lebih long lasting. Civil society, kekuatan ini akan lebih menggulirkan sesuatu banyak perubahan sesuai dengan kami namanya Rumah Perubahan. Sehingga itu akan lebih kuat. Nanti pemerintah akan menyesuaikan. Tetapi tidak berarti kami membuka itu. Sekarang kami lagi membuka jalur untuk berbicara ke pemerintah, beberapa pemerintah kota gitu, untuk mempresentasikan langkah-langkah berikutnya. Tanggapannya bagus? We'll see. Kalau pemerintah ya, nanti we'll see. Kalau lembaga-lembaga lain tanggapannya bagus. Kami hari Minggu ini akan beraudiensi juga dengan tim teman-teman di UNFPA misalkan. Terus kemudian juga bersama tim dari Komdigi, kami juga akan bertemu. Kemudian juga dari beberapa pihak lembaga-lembaga lainnya, saling bersinergi dulu, mencari titik temu yang pas, sambil kami berjalan terus. Mudah-mudahan kita bisa bergerak. Kalau nanti Bang Bayu dan teman-teman dari movement atau gerakan Kapan Go Human ini bertemu sama seluruh stakeholder yang disentuh itu, dengan fakta-fakta bahwa ini masalah kita loh. Ke depan kita kan juga sedang punya masalah. 2035, 2045 SDM kita ini seperti apa dan bagaimana. Kita sebutnya yang normal, tidak berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus juga harus dipikirkan lebih daripada itu kan. Jadi mudah-mudahan sih saya doakan semua mengerti bahwa ini memang juga permasalahan yang harus disentuh dan dikerjakan. Harusnya kalau saya jadi kepala daerah didatengin sama Kapan Go Human gitu, wah PR gue dikerjain nih gitu kan. Bener nggak saya? Betul. Iya kan? Dan mereka tinggal support gitu. Apa yang bisa saya bantu? Dia punya dinas sosial dan lain-lain, berikan datanya dan lain-lain. Nah, saya harap itu sih yang terjadi sama ini kan banyak di pemerintahan kota, bupati, gubernur, young guns bagi Indonesia kan, young leaders, the next leaders. Mudah-mudahan mereka simpen ini deh dari nggak apa-apa nomor 9, nomor 10 dari sekian prioritas, tapi ini harus ada. Mas Bayu pernah dengar kisah Patagonia?
Bagaimana mereka menyelamatkan sekian ratus jutaan hektar dari seorang filantropik yang mempunyai ide gila bagaimana membeli seluruh lahan-lahan itu untuk bukan dibeli buat pribadi tapi dijaga kemudian dikelola. Dan sampai akhirnya dulu sampai kena isu tekanan politik karena dianggap itu dari Amerika, ada di wilayah negara bagian Amerika Selatan gitu. Ya segala macam, tapi mereka tetap konsisten berjuang dan sampai akhirnya diterima oleh pemerintah dan akhirnya menjadi sebuah model terbaik menurut saya bagaimana sebuah alam dijaga dan antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan lain sebagainya. Dan Patagonia adalah kisah kalau kita pernah tahu produk-produk outdoors yang sekarang jadi brand yang salah satu sangat kuat, dihormati dan one of the best one of the best dan lain sebagainya. Itu bisa berjalan ke sana. Nah, mimpi kami ada di ujung di sana. Setiap pemerintah di daerah punya sebuah sanctuary, tempat buat bagi anak-anak ini hidup. Mudah-mudahan ini didengar deh ya sama semua leaders Indonesia gitu ya. Karena mereka tadi kita harus kita menggunakan resiko terburuknya adalah orang tua ini kemudian tiada, lalu anak-anak ini siapa? Padahal mereka punya potensi, punya sesuatu yang lain gitu. Dengan siapa mereka akan hidup? Saudara-saudaranya kah dan lain sebagainya. Ini tidak mudah nih di dalam keluarga. Kita tahulah, kita dalam keluarga kita ngalamin kalau anak kita sendiri belum tentu lingkungan keluarga kita yang lain bisa membantu untuk lebih. Apalagi yang berkebutuhan khusus, yang challenging sekali. Lalu jadi menjadikan sebuah kota inklusi itu wujud nyatanya ada ruang hidup bagi anak ini. Bagaimana mewujudkan ruang hidup nanti kami akan lagi rumuskan untuk kami presentasikan juga ke beberapa pemerintah daerah. Ini loh ruang hidup yang kami bayangkan dan ini bisa dimulai dari langkah sekarang. Contoh tanah apa sih yang nggak dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menciptakan sebuah ruang hidup, kan mulai dari aset dulu, resources dulu. Nanti kita mulai dari jadi bukan hanya tampilan sesaat seperti mohon maaf, pemerintah daerah membuat bricks untuk tunanetra yang sembarangan dibuat, walaupun ada gitu ya. Terus kemudian juga asal sekedar ada dan lain sebagainya. Kita tidak butuh gimmick, kita butuh nanti ini yang real, mereka bisa ruang hidup, benar-benar ruang hidup untuk mereka ke depan sana. Ini semacam, mohon maaf kalau saya nggak apple to apple atau nggak persis gitu ya, seperti kan kita tahu ada rumah jompo untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia bisa tinggal di sana, mereka bisa menikmati itu. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti ada pelatihan-pelatihan. Kalau perusahaan ingin mencari saudara-saudara kita berkebutuhan khusus tapi bisa bekerja di situ tempatnya. Hal inilah yang akan dibangun. Ruang dibangun. Keluarga siapapun kalau ingin tahu tentang bagaimana keluarga atau putra-putri saya berkebutuhan khusus, mereka bisa tahu satu tempat ini dan benar-benar menjadi dikelola secara bersama-sama. Dan yang challenge-nya ada tadi kita butuh ruang hidup itu, bayangkan mereka ini kan juga butuh melihat udara yang bersih dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan dalam bentuk gedung maksud saya gitu, tapi sebuah ruang tempat mereka hidup lah, kayak hidup. Sebuah kalau kita lihat Patagonia itu benar-benar ruang hidup itu, benar-benar landscape gitu ya. Dan itu bukannya tidak mungkin kita bisa buat seperti itu karena kita bisa ke sana. Indonesia tanahnya luas banyak gitu ya. Dan kemudian betul di sana ada pusat buat mereka dan lain sebagainya. Dan kalau orang tua sebenarnya kota inklusi bisa juga dibuat semacam kayak panic buttons, karena orang tua ketika menghadapi anaknya misalkan kejang, ini kejang itu bukan sederhana buat anak berkebutuhan khusus, kemampuannya akan turun kembali, jadi harus dimulai lagi dari nol tuh. Jadi kalau dia ini kena kejang, dia akan turun, dia harus, orang tua itu harus membangun lagi, orang tua bersama guru dan terapis harus membangun lagi. Kalau dia kejang turun lagi, makanya itu menghindari kejang. Itu adalah menjadi sebuah hal yang titik penting bagi anak yang berkebutuhan khusus. Belum lagi kita bicara yang Down syndrome, misalkan yang mempunyai komorbid tertentu yang kita harus jaga benar-benar. Tetapi banyak kafe yang menggunakan ada kafe khusus yang buat anak Down syndrome, bisnisnya bisa berkembang bagus toh gitu. Jadi tergantung kita bagaimana dari dunia usaha, pesan saya, bisnis model kita tergantung how we develop our business models gitu.
Pemerintah tadi perhatiannya, kalau kita betul kebijakan harus dibuat yang tertulis, tetapi efektifnya di lapangan harus terjadi, yang kita lihat di sana. Sehingga kita supportingnya ini semakin menjadi inklusi ke depan. Sebenarnya sederhana, suatu narasi, bukan narasi ya, sebuah pelajaran sederhana dalam kita beragama. Bersedekah itu tidak membuat kita jadi miskin. Oke. Itu sebenarnya udah diajari dari kita dari kecil. Iya, dan itu dijamin. Gitu. Kalau dalam Islam, Allah menjamin bersedekah justru akan tidak hanya di Islam. rezeki. Saya yakin di seluruh agama tuh berbuat baik itu tidak akan membuat kita jadi miskin. Gitu. Jadi bagi dunia usaha, berbuat baik itu tidak akan jadi miskin. Itu masalah strateginya sekarang. Terus kemudian kita harus paham bahwa anak ini harus hidup kemudian hari, tetap hidup. Banyak loh kisah orang tua yang keluarga besar bilang, biarkan anak ini jangan hidup. Miris kalau dengar kata-kata gitu. Karena tadi, karena tidak tahu akan diapakan gitu. Masyarakat pun juga mungkin tidak paham ini mau jadikan apa. Atau sekarang ya sudah ikuti saja segala sesuatunya. Atau jadilah terjadi. Sama seperti anak-anak kita yang kalau kita sebut, nah, saya nggak mau nyebutnya normal. Tipikal lah kita sebutnya. Betul, tipikal. Neurotypical. Kalau kita sebut tidak pakai embel-embel, tidak berkebutuhan khusus, sepertinya kita siapkan pendidikannya dan lain-lain. Padahal sama, mereka juga anak-anak kita ini juga harus kita siapkan. Betul. Cuma kita sedang membangun sistemnya nih. Disitulah kami memanggil, kapan go human itu panggilan. Kapan go human? Ayolah, kembalilah kita ke manusia. Mereka juga manusia. Mereka tidak dikehendaki hadir di dunia ini. Pasti there is a reason kan dari. Kalau kita orang yang berspiritual, saya nggak menyebut agama lah, berspiritual lah minimal. Pasti sesuatu itu ada sesuatu. Dan kenapa sekarang meningkat drastis di belahan dunia manapun? Banyak sudut pandang riset segala macam. Tetapi kalau kita balik kepada nilai-nilai diri, kenapa harus ada ini? Pasti ada sesuatu. Dan bagi orang tua yang memiliki kehadiran Indonesia berkebutuhan khusus, itu sesungguhnya adalah orang tua hebat yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita lihat. Karena mereka semua orang punya kesabaran yang lebih pasti dan lain-lain. Kesabaran yang sebelumnya belum diketahui. Jadi ada satu orang tua yang menyatakan bahwa saya sulit menerima awal mulanya, tetapi ternyata dia menjadi kompas hidup saya gitu. Bayangkan, luar biasa gitu. Akhirnya membuat hidup orang tua itu menjadi lebih baik. Nah ini kan yang tidak pernah diketahui di awal. Nah, masyarakat juga sama. Sebenarnya ini adalah jangan-jangan rencana Tuhan, rencana alam, supaya masyarakat menjadi lebih baik. Karena kalau kita mau belajar jujur sama mereka. Mereka tuh tidak pernah tidak jujur yang aslinya. Tertawa apa adanya, sampaikan apa adanya. Jadi kalau kita mau bicara keikhlasan dan kejujuran pada orang kita belajar pada mereka sebenarnya. Dan ini seolah-olah menjadi kontrol sosial. Jadi kalau sosial masyarakat kita mampu membangun ini, sebenarnya ada kontrol. Gitu. Kalau kita mampu membangunnya, berarti kita sudah pada tahap punya peri kemanusiaan yang tinggi. Peradaban yang tinggi. Dan pemerintah, kalau mampu mengelola individu berkebutuhan khusus, artinya yang tidak berkebutuhan khusus pasti akan terkelola. Ini kan parameter ini. Setuju. Karena dengan sendirinya. Yang berkebutuhan khusus saja sudah bisa terlayani, ditangani dengan baik, bahkan sampai masa depannya. Jadi angle-nya kita rubah tuh. Framing-nya kita harus di-framing di semua elemen kita reframe. Menarik Bang Bayu ya. Mudah-mudahan siapapun yang mengikuti obrolan kita, sekarang kalau mereka kemudian bertanya, di mana sih saya bisa lihat kapan go human? Kalau mungkin di antara yang menyaksikan kebetulan punya keluarga yang seorang individu berkebutuhan khusus, wah harus ikutan dong di sini. Tapi kalau yang tidak, mereka ingin juga berpartisipasi, bisa? Sangat bisa. Nah, dan seperti apa tuh, Bang Bayu? Jadi kami sedang... Kita kasih tahu deh sama mereka ini. Ini spill dulu, sebelum nanti kita luncurkan. Kami juga menyiapkan volunteerism program. Terus kemudian kami juga akan melakukan social exposure kepada halayak ramai tentang bagaimana kiprah mereka. Baik dari sisi bagaimana membuat produk, bagaimana menghasilkan sebuah karya, dan lain sebagainya. Di situ bisa berinteraksi dan saling belajar. Terus juga ruang dialog. Nanti kita lagi juga membuat sebuah
podcast yang membangun ruang dialog tentang hal ini, dialog lintas generasi dan dan kita sebagai lintas generasi tapi kita menjadi satu human gitu. Kita lagi rancang, mudah-mudahan teman-teman bisa rekan-rekan di sini, para audiens bisa ikut terlibat jauh. Saat tinggal tunggu tanggal mainnya. Doakan semoga ini langkah kita bisa menjadi baik semuanya. Dan para komunitas, teman-teman komunitas yang sudah bergerak, mari bergabung bersama, kita rajut. Karena ini kekuatan yang harus kita bangun bersama. Bagi para dunia usaha juga kami sedang siapkan rancangan capacity building untuk teman-teman di dunia usaha untuk bagaimana memiliki bisnis model yang makin sesuai dan makin inklusif. Lalu silahkan terlibat yang pernah yang sudah melakukannya, yang atau mau belajar, silahkan kumpul di sini gitu ya. Karena kami juga sudah punya bisnis modelnya. Jadi teman-teman nanti bisa mengadopsi bisnis model yang kita punya. Silahkan para dunia usaha, baik kelas menengah maupun yang besar, jika ingin berdiskusi dan ingin mentransformasikan bisnis modelnya, kami Rumah Perubahan sudah menyiapkan itu juga. Buat pemerintah, tentu kami sudah mempunyai arahan-arahan bantuan yang akan bagaimana menjadi kota yang inklusi, lalu bergerak bersama seluruh jaringan masyarakat. Kurang lebih gitu. Ya, jadi semua welcome untuk terlibat, mau individu, mau bukan individu, gitu perorangan atau tidak, mau voluntary atau mau terlibat langsung, benar-benar ada di sana, monggo saja. Ya. Sedikit aja, Bang Bayu, Rumah Perubahan dalam kurun waktu tertentu gitu, ingin melihat supaya ini kelihatan, oke, we are on the right track, itu apa yang akan dilihat dalam kurun waktu berapa waktu lah, sebagai sebuah bayangan saja. Kami sangat dinamik melihatnya. Pertama, kami bagi berdasarkan kanal-kanalnya. Misalkan kalau dari kanal udara, kami akan lihat bagaimana statistiknya, algoritmanya akan seperti apa. Dan alhamdulillah sampai saat ini on track terus. Lalu ketika yang di udara, yang di darat kurang lebih bagaimana nanti antusiasme akan terjadi. Offline-nya gitu ya. Akan terjadi gimana. Dan kita akan menuju di Desember ini ada Hari Disabilitas Internasional. Kami juga salah satu yang akan kami lihat evaluasi pertama seperti apa, lalu langkah berikutnya bagaimana. Kita akan selalu, nah di sini pendekatan Rumah Perubahan itu unik. Kita menggunakan pendekatan bukan strategic planning, tapi pendekatan dialektis atau emergence, yaitu tesa, sintesa, antitesa, sintesa, dan terus menerus. Jadi kita lebih dinamis. Kalau terjadi perubahannya seperti ini, segera bergerak seperti apa? Betul. Perubahan, ya kan? Perubahan. Jadi selalu berubah untuk kemudian mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kita tetapkan ujungnya adalah membangun ruang hidup. Iya. Sukses ya Bang Bayu sama teman-teman. Salam sama Pak Reynald dan teman-teman. Dengan begitu banyak gerakan sebetulnya di Rumah Perubahan, sepertinya kapan Go Human ini jadi penting banget setelah dikasih tahu sama Bang Bayu. Terima kasih, sama-sama, ini di depan mata kita loh, gitu, dan ada sebenarnya. Kita kadang-kadang suka neglect aja, nggak ngelihat gitu. Kayak ini nih, saya udah ngeliat nih. Ada dan tiada nih tuh. Ini mau kasih kenang-kenangan buat Mas Bayu dan teman-teman di sini nanti. Oke, ini kan dari tadi dipakai Bang Bayu nih. Sekarang Bayu yang ini juga dapat. Wah, jadi kita dukung ya gerakan Kapan Go Human yang mudah-mudahan sudah masuk semua intinya ada di sekitar kita nih. Saudara-saudara, putra-putri kita, individu berkebutuhan khusus, jangan bingung lagi untuk bisa meladeni mereka, melayani mereka, menyapa mereka, membantu, menerima keberadaan mereka di sekitar kita. Masih bingung bagaimana-bagaimananya? Ikuti, follow terus nih Kapan Go Human bersama Bang Bayu dan teman-teman dari Rumah Perubahan. Thank you. Terima kasih Saya Mas harap Bayu. Sukses karena ini penting banget buat Indonesia. Buat teman-teman Siber semuanya. Iya, thank you. Bang Bayu, kita ketemu lagi ya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Oke. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut, dan sampai jumpa di kesempatan dan obrolan dari podcast Singkat Berita lainnya. Sampai jumpa.